Ngobrol-ngobrol seru-seru gitu aja guys. Santai aja forum ini supaya kita juga lebih dekat ya, langsung berkomunikasi dengan teman-teman semua. Betul. Atau teman-teman yang di live ini mungkin barangkali berkenan jadi narasumber kita nih, ada inovasi atau ide-ide yang sudah dilakukan gitu kan. Boleh Bisa banget. DM kami atau lewat komentar juga boleh gitu, Iya. mengajukan diri ya Iya, istilahnya. berkenan gitu. Oh, merasa terpanggil gitu. Iya, boleh nih Kak gitu. Saya bersedia menjadi narasumber, boleh banget teman-teman. Betul. Kita sangat menerima masukan dari teman-teman semuanya. Jadi kita itu open, apa ya namanya? Open banget, welcome untuk Iya. teman-teman dimanapun berada gitu. Khususnya kan kalau di Sirip Santuy ini lebih enak ya jangkauannya. Iya. Teman-teman nggak perlu datang ke studio kami, bisa lewat daring ya via online seperti ini, di lewat live Instagram gitu. Dimanapun kan bisa fleksibel gitu. Betul sekali. Buat teman-teman yang udah join mungkin bisa di-share gitu ke teman-temannya supaya banyak lagi nih teman-teman yang bisa mengikuti acara ini biar makin luas nih wawasannya, karena topik kita kali ini tuh menarik banget kan. Menarik banget. Halo Kak Teguh. Halo teman-teman semuanya. Aku panggil teman-teman. Cerah banget nih di sana kayaknya ya. Iya, sebentar ya. Oh, teman-teman semuanya, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bang Teguh gimana? Sehat Bang? Jangan senior sama senior. Oke. Posisinya di mana nih Bang sekarang? Di Belitung, aku nggak di Jakarta lagi. Karena aku lagi di Belitung. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bang Teguh sendiri gimana kabarnya? Saya lihat instastory-nya Bang Teguh kemarin sakit ya? Iya. Tapi gimana sekarang, aman Bang? Aman. Alhamdulillah. Sekarang ini kegiatan yang lagi ditekuni, ditekuni itu apa ya Bang? Sebelumnya terima kasih banyak ya teman-teman atau Bapak Ibu multimedia. Apa nama sekarang? CMC Bang. Masih CMC? Iya, masih. MC terus. Terima kasih banyak. Kan biasanya kayak gitu. Nah, terima kasih banyak udah diberikan kesempatan untuk ketemu lagi walaupun daring ya. Iya Bang. Kasih sama kampus Bogor gitu. Ya, rasa udah tua meninggal kampus gitu. Oke, mungkin teman-teman udah kenal aku juga ya. Aku Teguh Maulana ya, aku salah satu alumni Politeknik AUP kampus Bogor ya. Dan aku udah 2023 udah lulus. Mungkin itu aja deh, sembari ngobrol aja nanti. Oke Bang, kita karena tadi menyebutkan AUP ya Bang ya, kita boleh bernostalgia dulu Bang ya. Nah, kita flashback dulu lah istilahnya gitu. Sekarang kan Bang Teguh posisi sebagai alumni nih. Ketika di kampus gitu Bang Teguh itu tipe taruna yang seperti apa? Apakah lebih fokus di organisasi atau di akademik gitu? Atau malah dua-duanya gitu? Iya. Di organisasi iya, di akademik juga iya. iya. Supaya teman-teman bisa yang sedang menonton tahu nih Bang. Oke. Yang pertama ya, kalau akademik itu penting ya. Akademik penting juga, kedisiplinan juga penting ya kalau di kampus ya. Tapi aku memang juga selain kewajibanku di akademik, suka banget untuk selama masa taruna dulu di kampus, luar ya, di dalam ya. Kalau di dalam kan senat taruna. Tapi kalau di luar aku suka banget di kegiatan di luar yang sering aku ikutin juga. Jadi ya seimbang aja sih sebenarnya. Dan kalau di akademik ya sebenarnya banget juga sih. Cuma aku ya kan apa yang bisa aku maksimalkan selama di kampus sih. Nah itu
menurutku ngaruh banget juga ya, Mm-mm. walaupun ibaratnya ya kalau kita setelah lulus dari kampus nggak tahu ya kita arahnya mau kemana. Betul. Misalnya Iya, Betul banget. bingung. perikanan atau sebagainya, tapi selama ya jujur aja aku setidak banyak sebagai 50% kehidupanku juga mempengaruhi saat pendidikan kuliahku gitu, kayak kedisiplinan, organisasi ya dan sebagainya. Itu sih. Mungkin adik-adik kan udah ini ya satu masih ketemu sama aku ya. Masih banget, Bang. Oke, jadi ya akademik juga penting, organisasi organisasi juga penting. Iya, Ya benar banget, penting sih kedua-duanya. Balance ya, Bang ya. Benar banget. formation aja nih dulu tuh aku sempat jadi Bang Teguh ini role model tau teh. Jadi kayak apa ya dari sebanyaknya prestasi yang beliau raih gitu, jadi aku tuh terpacu gitu untuk mengikuti organisasi. Termotivasi ya? Iya, mulai dari ikut duta, ikut organisasi luas karena lihat dari beliau itu kayak wah keren banget gitu. Jadi memang antara organisasi sama akademik itu jalan gitu, Iya. beriringan tangan dua-duanya gitu. Tapi Iya. kayaknya aku akademisnya agak dari Bang Teguhnya. Semester 1. Ya ini sebenarnya salahku juga sih, salahku juga. Semester 1 itu aku ingat banget dan sampai saat ini aku masih ingat semester 1 satu hal yang pernah aku apa yang kesalahanku juga gitu di akademik ya. Aku tuh pernah kena serius. Heeh, heeh. Kan semester 1 kan di kampus Jakarta. Nah, Iya, iya. aku beberapa orang dan aku tuh. Jadi aku tuh remeh ini bahasa Inggris dulu. Nah, karena aku Oh, Iya, iya, iya. juga kan waktu itu aku dan remaja itu pas itu. Nah, jadi aku ke kampus Bogor, tapi ada hikmahnya juga pada saat itu aku bisa ketemu kakak-kakak di Madua pas itu. Oke. Jadi itu juga sih aku ingat saat itu kayak astaga, mas aku bisa keluar gitu kan. iya Kan benar. setelah itu aku juga belajar banget. Oh ternyata bahaya banget kalau aku sana kan gitu kan aku kan ini pelaku utama perikanan juga ya. Iya, iya, iya. Pelaku Baik. utama pikir Mm-mm. aku udah dibantu sama kampus sama Kementerian KKP negara untuk disekolahin dibiayain semuanya yang awalnya Benar. nggak bisa apa-apa dan nggak ada cita-cita mau kuliah sama sekali tapi masa aku sia-siakan kesempatan itu gitu. Nah, Iya betul Bang. Oke, tadi kan Bang Teguh berbicara tentang mata kuliah ya, tadi menyebutkan bahasa Inggris gitu di Iya. semester 1. Nah, ada nggak sih Bang momen atau mata kuliah tertentu yang di kampus AUP ini jadi turning point atau Iya. gagasan utama sampai akhirnya Bang Teguh ini kita kaitkan nih dengan tema kita ya. Iya. Nah, jadi jatuh cinta banget nih sama dunia pesisir dan laut gitu. Iya betul. Karena yang seperti kita lihat itu kan Bang Teguh itu sekarang lagi aktif banget tuh kayak aktivis Lingkungan pesisir ya, benar. menjaga kan ya, Iya, ibaratnya benar. gitu. Mungkin karena pengalaman ketika kuliah gitu, jadi makanya sekarang Dipanggil. kebawa ya Iya. panggil. oke aku jawab ya. Oke, Pertama baik. aku sampaikan pengaruh banget ya tapi mata kuliah yang benar-benar sebenarnya mata kuliah itu sebenarnya aku ngasih ketahui itu semua mata kuliah itu bagus tapi Betul. ada dua mata kuliah yang benar-benar menurutku kok ngaruh banget ya Apa tuh, Bang? Nah, yang pertama itu penyuluhan ya, karena kan penyuluhan kan memang kasih sama masyarakat ya dari situ ada Iya pemberdayaan benar. Interaksi kayak ya. ya sosialnya di situ nah juga di penyuluhan terus secara teknisnya masuk ke konservasi itu Iya. konservasi Iya. konservasi itu dulu jadi dari situlah dua mata pelajaran yang dulu sebenarnya aku suka banget sih dua mata pelajaran itu penyuluh sama pasti pas saat itu sih
karena ngaruh banget ya, kayak aku kan sekarang kan aku suka sosial ya, aku punya komunitas yang aku dirikan juga ya, namanya Desa Wisata Kreatif Indonesia ya. Sana banyak juga anak-anak muda di Indonesia yang tergabung di sana untuk kontribusi untuk dan laut Indonesia. Jadi ternyata ilmu penyuluhan penting banget karena cara komunikasi, budayaan sebagainya. Jadi dan jujur aja public speaking juga ngaruh gitu. Betul, betul, betul. Cara kita menyampaikan informasi kepada masyarakat ya Bang ya. Karena kan di sana kan kalau di penyuluhan itu kan ada juga ya kayak kayak perencanaan maupun dari kayak adaptasi maupun kayak identifikasi potensi wilayah dan sebagainya, itu ngaruh banget. Iya betul. Berkaitan ya Bang ya. Kaitan. Nah kalau konservasinya ya saat ini jujur aja aku ada beberapa konservasi yang sedang kami lakukan. Yang pertama ya mangrove, campaign juga kerjasama sama lingkungan hutan untuk bikin mangrove. Itu penanamannya di Malang. Terus di sini juga kemarin kami sempat adopsi teknologi. Jadi kami melakukan konservasi terumbu karang ya. Konservasi terumbu karang, tapi ketika orang mau melakukan konservasi terumbu karang kan biasanya kan kalau mau ngeceknya kan harus terjun ya. Harus terjun. Iya. Nah, mau ngelihatnya gitu masih hidup gak? Tumbuhnya itu berapa senti. Nah, kami tuh berhasil nemuin. Jadi ketika orang menanam terumbu karang, nah mereka itu bisa ngelihat dari HP gitu. Jadi mereka bisa lihat foto dan video ya, handphonenya gitu. Terumbu karang yang dikonservasi tersebut gitu. Nah, gitu. Oke, oke Bang. Saat ini bahkan juga kami sama BRIN, Badan Riset ya. Nah, itu mau bikin atraktor cumi atau konservasi cumi. Izin Bang, sepertinya karena faktor cuaca atau gimana ya, suara Bang Teguh itu terdengar padat-padat ya? Iya. Terkecil Oh, gitu. sekarang gimana? Oh jelas Aman, jelas. sekarang jelas. Aman. Nah, terakhir tadi di waktu dekat ini sebelum bulan puasa kami ada kerjasama sama BRIN ya. Itu membuat aplikasi cumi dan itu dalam Indonesia. Nah, jadi dua ilmu itu pengaruh dia tersebut. Oke. Gitu. Baik Bang. Nah, yang aku lihat ini kan Instagram Bang Teguh itu kan dari video-videonya itu kan banyak tuh viewersnya. Nah, Bang Teguh ini bikin konten itu ngikut-ngikut tren biar PYP atau gimana emang panggilan dari hatinya sendiri, kemauannya sendiri gitu. Iya. Karena kan sebagian orang itu kan bikin konten itu hanya mengejar viewersnya doang gitu, nggak niatnya tadi gitu. Betul. Oke, yang pertama teman tahu kan aku suka kegiatan sosial ya. Aku suka organisasi sosial, termasuk komunitasku sebagainya. Dan setelah lulus dulu 1 tahun aku kerja di Jakarta. Setelah 1 tahun kerja di Jakarta aku resign. Karena aku merasa kayak ini aku cerita dulu ya. Iya, boleh. Merasa selama aku kerja tuh kayak hampa banget hidupku gitu, kayak ya udah kerja datang pagi pulang sore atau malam besoknya lanjut lagi kayak ya terus gitu. Jadi kayak ngerasa kayaknya ini bukan kehidupan yang aku mau deh gitu, aku nggak bisa terikat. Ya udah aku mutusin untuk kembali ke lokasi praktek aku dulu ya. Judul praktek kan penjelasan dasar minat Indonesia Tanjung Binga kan dulu kan. Jadi aku mutusin ke sini. Ya udah selama 2025 aku tuh off kan sosmed, dalam arti off kan itu gak ngonten gitu, kayak ya udah mau menikmatin hidupku gitu, kayak aku mau melakukan kegiatan sosial di lapangan sebagainya tanpa orang tahu gitu kan. Iya. Dan ternyata alhamdulillah setelah kami datang ke sini bareng-bareng kerjasama sama teman-teman yang ada di sini ya, desa kemarin kalau 3 kabupaten ya alhamdulillah ya, walaupun juara 2 desa wisata terbaik juara 2 3 kabupaten. Dan kalau yang se-Indonesianya, jadi desa yang dulu yang kami bikin praktek dulu, dan alhamdulillah kemarin tuh terputus Bang. sekarang gimana? Jaringan ya Bang. Sebenarnya jaringan. Iya.
Aduh, Ini boleh bang, aku, lanjut bang, Lanjut, jelas lanjut. kok. jadi kan, jadi terakhir kemarin alhamdulillah menang ini juara harapan satu WIA ya. Itu dari Masya peserta Allah. lebih se-Indonesia. Nah, dan Hmm, desa keren. dapat juara satu harapan desa wisata terbaik di Indonesia gitu dari 6.000 desa wisata yang ada di Indonesia. Ih, Keren. Eh, setelah aku praktek, ya karena kita kan kalau mau praktek dulu kan ya membuat sebuah inovasi ya, dan Iya apakah itu betul. Betul, Bang, betul. tepat atau enggak gitu kan. Nah, alhamdulillah sih hasil praktek aku dulu ternyata nggak sia-sia gitu kan. Nah, dan Oke. juga transportasi daerah nasional, habis itu wisatawan juga maupun lokal maupun nasional juga kayak tamu asing dan sebagainya juga ada gitu di sini lancar terus gitu. Dan bahkan alhamdulillah sekarang untuk tahun 2026 bakal ada pembinaan khusus dari provinsi kan. Jadi hmm, suka banget sih. Ya, tapi selama ini kan nggak, misalnya gini, kalau aku nggak ceritain ke sama teman-teman di sini pasti nggak tahu kan apa yang aku kerjakan kan. Nah, Iya betul. tahu- paling kan lingkungan aku di sini aja yang tahu gitu. Iya. Jadi kan kenapa Betul, nggak betul, aku Bang. bikin konten aja gitu biar teman-teman yang tahu gitu kalau ada gitu dari lulusan dari AUP juga aktif di bidang ini. Rasa konten kreator yang memang aktif untuk tentang kelautan ya dan perikanan ya terkait permasalahan yang ada di situ itu belum ada sih. Mungkin ada yang kecil lah, tapi kayak yang menonjol banget nggak ada gitu. Iya. Kayak Masih ah, minim. iya sayang banget gitu. Kita kan apa latar belakang kan lulusan dari kelautan perikanan ya. Nah, Iya. jadi wajib kita bisa apa memberikan dampak yang sangat-sangat baik gitu. Makanya melalui konten alhamdulillah ya. Sebenarnya target aku tuh viralnya itu 3 bulan ke depan ya. Ternyata singkat banget Lebih gitu. cepat. Langsung ada gitu. Kayak, wah ini kok dalam waktu sekitar semingguan lebih kurang, itu langsung meledak banget di TikTok Keren juga banget, Bang. gitu. Terus dia di IG juga mulai naik juga. Itu yang terakhir itu yang di IG yang kemarin sore yang aku post itu udah 300.000 lebih gitu. Nah, jadi mau ngajak orang se-Indonesia dan bahkan kita kok lihat komennya kan ada yang dari Malaysia, ada yang dari ini, ternyata sudah sampai luar negeri gitu. Nah, itu Oke, sih. keren banget sih. Keren banget. Ternyata STRPI itu nggak cuma sekedar gelar Gelar ya. ya. Tapi memang terlihat gitu Iya, kontribusinya benar. terhadap laut kita gitu Iya, ya, lingkungan pesisir khususnya. gitu. Gak cuma hanya gelar doang. Jadi Bang, kita juga kan sering lihat Bang Teguh ini aksi-aksinya tuh seru-seru banget. Tapi kan kita tidak tahu ya Bang, di balik layar itu seperti apa suka duka atau tantangan terberat dari Bang Teguh ini ketika sedang aksi bersih-bersih pantai ataupun konservasi mangrove yang mungkin kita-kita sendiri tidak tahu gitu Bang. Bisa diceritakan Bang? Oke, ini ya menarik banget sih sebenarnya. Karena sebenarnya aku tuh gak mau ngapain aku ke orang itu sebenarnya. Itu Tapi nah, kita pengen tahu nih Bang. ya, ya udah aku kasih tahu deh. Nah, jadi sebenarnya memang aku semuanya lakukan sendiri ya. Dari persiapan terus kayak kena operasional gitu kayak konten juga ngesut dan sebagainya sampai semuanya sampai kan kalau di lapangan itu kan tidak tahu medannya entah apa kayak kemarin sempat jatuh juga kakiku dan jujur aja sampai tempat aku ya bersih-bersih sampah yang di Padang Mangga itu yang pernah aku sampai sepinggang itu ternyata kata Aduh, orang ya Allah. buaya. Hah? Aduh. Tiap hari di situ gitu itu berendam sebagainya ya jadi ya tapi aku kayak berpikiran apa yang ku rasakan saat ini sebagainya itu ya satu hal sih yang terus aku tanamkan ke diriku yang pertama
aku ngelakukan segala hal tuh ikhlas ya. Ah, Hmm. dari hati, ketika memang ikhlas dari hati, aku nggak ngerasa kecapean gitu. Tahu nggak, sebelum live, Iya. live itu jam pagi tadi, mungkin teman-teman lihat story, jam 6 pagi, jam 6.30, aku tuh udah nyebur di laut untuk bersih sampah gitu. Iya, iya. Kita lihat tadi. Habis itu aku Gimana? langsung ngedit, ngedit. Kan sebelum berapa menit mulai kan, aku izin post Sebelum dulu ya, ikut live ini ngedit dulu bang. post, Oke. gitu kan. Nah, terus malamnya aku sempat kasih tahu sama ini apa, kasih tahu malamnya aku ngurusin pekerjaanku. Jadi ya sebenarnya capek sih, capek. Terus kayak di lapangan juga kadang sampah itu kotor ya. Nah, jadi kadang jadi aku mandi itu 3 kali gitu, sebagainya gitu. Iya. Jadi motor kendaraan aku nggak punya ya, kan aku ngerantau di sini. Alhamdulillah dipinjemin gitu kendaraan gitu. Jadi Oke, Bang. semuanya aku lewatin aja gitu karena melakukannya dengan bahagia, ikhlas, ya enjoy aja gitu. Iya ya, Iya. kalau udah niat Iya. ikhlas mah apapun tantangannya tak lakoni gitu ya bang ya. Iya. Ini sih orang kan ngelihat viral aja, ih konten Teguh meledak nih di sosmed gitu. Iya, benar. Betul betul betul. Tapi di balik itu perjuangannya luar biasa juga. Teman-teman nggak tahu, tahu nggak? Kali aku ngepost cuma 500 orang yang nonton. Aduh. Orang yang nonton. Oh ya udahlah, post-post aja lah, bodo amat gitu. Nah, Dijalani aja gitu bang. Dan alhamdulillah sekarang ya hasilnya Iya. ya terlihat. Nah, itu seperti dukanya di lapangan sih, ya kadang jatuh tadi, kadang luka-luka data sebenarnya, terus kayak operasional, terus kayak ngelakuin semuanya aku nggak punya tim gitu, aku memang sendiri, ya udah. Nah, karena kan kita diciptakan jadi petarung ya kalau di kampus ya, asik. eh. Nah, kan kalau berbicara tentang konten tadi nih Bang, kan untuk menghasilkan konten itu kan butuh skill untuk mengedit gitu, supaya konten yang disampaikan itu isi pesan yang di videonya bisa tersampaikan ke audiensnya gitu kan. Nah, terus kemudian gimana sih cara Bang Teguh itu membagi waktu untuk kan dikala kita nge-record konten itu kan satu tangan megang kamera, satunya lagi lumpur-lumpuran, bau-bauan gitu. Nah, ribet banget tuh kalau kita mikirnya ya. Benar, Nah, iya, iya, gimana iya. sih caranya itu Apalagi biar bang Teguh sendiri. iya, apalagi sendiri mungutin sampah, terus nanti lagi Sambil ngeditnya, nge-record. iya sambil nge-record, belum lagi kerjaan Ya, utamanya gitu. ya, yang pertama sih aku kadang kebaca ya komen-komen atau kadang lucu ya. Orang, bang hati-hati harus pakai sendal bang, bang ini nih gimana sih bang maksudnya bang, ini sendiri gini gini nih sebagainya, karena aku ketawa aja sambil baca-baca komen-komen orang kan, seru aja. Tapi memang jujur aja dulu ini mungkin ya Pak Alpi atau Pak Robi atau Kak Jen ada ngedenger ini, jadi dulu tuh aku sering diajak juga gitu, untuk Oh desain MC, iya. Oh, ah, ah, ah. walaupun nggak tahu kayak nggak tahu apa-apa sebenarnya, cuma aku sering suka nanya gitu kayak Oke gitu. oke. Kayak merhatiin terus juga, em, aku tuh ngonten nggak belajar sama sekali tuh menurutku ya, karena aku kayak ya ilmu sekarang banyak ya Hmm. gitu, ya ya udah eksekusi aja ngedit dan sebagainya, tapi kan belajar itu penting ya. Nah, Iya dan Betul juga betul. betul. memberikan ada materi ya tentang ini, bahkan itu ada belajar tentang praktik desain ada tuh dulu, Iya. aku masih, nah, itu video sebagainya itu kayak ya udah kayak cara cara ngedit semuanya ya, menurutku hmm, kita sebagai taruna ya maupun alumni teman-teman atau siapapun teman-teman luas di sana ya, Hmm. kita zaman sekarang tuh harus mengikuti era digital ya. Nah, kita harus Harus melek mengikuti, ya Bang ya. iya digital kita perlu banget karena kita di era sekarang tuh nggak boleh ketertinggalan gitu. Nah, Iya biasanya betul. misalnya teman-teman membuat apa marketing ya, kayak mempromosi sebuah produk, teman-teman datang ke ya cuma orang segelintir itu, oh
tahu gitu. Nah, gitu. Sedangkan kalau kita nanya sosial media, yang aku bilang gitu, kita bisa Mm-mm. semua orang gitu tanpa capek ngasih tahu itu barang ini gitu. Jadi nggak usah capek-capek lagi. Tapi memang sih penting banget belajar skill kayak ngedit gitu sebagainya. Heeh. Karena kayak aku ya, aku mesti kalau di lapangan, aku buat skema dulu gitu. Cara skemanya seperti apa? Yang pertama ya Oke. aku udah mikirin hari ini aku bakal membuat konten apa. Seandainya besok ketika udah mau tag, aku tuh udah gak pusing-pusing lagi bakal mau ngesutnya kayak mana karena udah aku skemain gitu. Oke, Karena oke, oke. Kayak kreatif tahu briefnya nggak, gitu ya Bang ya. sampai aku tuh beli papan tulis. Ini bener-bener niat banget sih. Emang udah tersusun banget ya, malam harinya itu udah Ya, ditulis ya Bang ya. malam-malam itu aku udah konsepin di sini ya, aku udah nulis kayak konsep besok aku skemanya gimana, aku bakal Mm-mm. udah udah aku catat. Dan bahkan aku tuh biasanya kalau sebelum tidur, setelah bangun tidur, nah aku tuh selalu mencatat apa pencapaian aku hari gitu. Oke, Terus besoknya aku cek tercapai nggak gitu. Kalau enggak, ya kita evaluasi dulu gitu. Gitu sih. oke. Jadi ngedit aja, tapi juga ya mengkonsepkan sebuah rencana itu kan ada di Mm-mm. beberapa, membuat sebuah apa rencana. Refleksi, evaluasi ya Iya. Bang ya. Kayak lagi belajar itu pemrograman itu nggak sih ya yang Oke, sebelum mau KIPA itu jadi inget itu. kita udah nyusun jadwal-jadwalnya. Iya. Iya. Berarti Dan ilmu-ilmu yang ketika kuliah selama di terpaksa. kampus kayak kita ya selama di kampus dulu ya kayak dari Iya. bangun gitu. Belum tidur. Sorry ya adik-adik ya, dulu aku sering bangunnya saat subuh. Jadi Lonceng. kan udah dibangunin, kita tuh udah olahraga, Iya, besok kegiatan pagi. mau makan apel segala macam kuliah sebagainya. Sebenarnya kan udah tersistem, udah di kampus. Mas kayak kita lulusan dari kampus sudah dididik selama 4 tahun, tapi sedikit pun sudah kita terapkan setelah luluskan. Sayang banget. Ngapain kayak kalau gitu? Nah, Harusnya itu tetap ke bawah sampai nantinya ya Bang ya, nggak cuma di kampus. ya gitu. Jadi memang waktu kita itu nggak ada yang kosong karena aku selalu ngomong gini, aku tuh nggak boleh ada diriku karena aku nggak mau karena pikiran yang kosong di kita nggak menyibukkan diri dengan sesuatu hal yang positif yang akan Mm-mm. datang itu energi negatif gitu. Iya Nah, Betul, betul. betul, betul. ada kegiatan bingung mau sebagainya gitu kayak tidur tidur sebagai energi negatif itu datang ke kita entah itu overthinking atau mikir yang Benar, aneh. benar sekali. Bang. Nah, Iya, jadi nggak boleh sebenarnya gitu sih. baik. Nah, ini catatan penting nih buat adik-adik yang masih berjuang nih, terutama buat taruna-taruni yang masih apa, yang masih melanjutkan kuliah, masih di semester 8 yang lagi sibuk-sibuknya KIPA gitu. Mungkin ini bisa jadi motivasi nih buat adik-adik yang lagi nonton. Dari ini kampus. Iya. Oke. Oke. Sekarang ini nggak sih Bang, kayak viewersnya nggak sebegitu banyak, tapi kita udah effort banget ngeditnya, tapi viewers yang nontonnya itu cuma sedikit. Kecewa nggak sih kalau kayak gitu? Oh, jadi gini. Ini aku kasih tahu. Ini aku ngomong sesuai apa yang aku rasakan ya. Jadi ada momen aku itu bikin konten kayak konten anjir gak ada yang nonton gitu ya. Yang aku bilang kayak 5 orang yang cuma yang nonton gitu kan. Heeh. Nah, orang pasti banyak kayak kecewa sebagainya. Tapi ada satu hal yang pernah salah satu dapat ini dia kasih tahu aku, um, Gue katanya, kamu lakukan apa yang kamu lakukan, kamu lakukan itu dengan pakai hati gitu. Pakai hati. Kamu membuat Iya. suatu, kamu lakukan itu pakai hati. Kamu melakukan sebuah kegiatan, kamu lakukan pakai hati, ikhlas gitu. Nah, jadi Hmm. membuatnya itu pakai hati dan ikhlas.
ketika orang ini ada sugesti ini ya, kayak apa, sugesti batin juga kan, kayak Iya. ketika apa yang kamu kerjakan, orangnya juga pakai hati, pakai emosi, pakai hati juga gitu. Jadi makanya pelan-pelan, yang pertama konsisten tadi gitu, konsisten juga penting banget, karena teman kalau membuat konten hanya satu konten aja susah juga kalau mau viral. Iya, iya Betul, benar. betul, betul. Dan kedua, pertahankan kualitas, penting banget kualitas. Nah, terus yang ketiga ya inovasi ya, ya kreatif ya. Jadi kreativitas teman-teman. Karena kita juga tren-tren di sosial media beda-beda. IG beda, di TikTok beda. Karena aku membandingin videoku di TikTok IG. Nah, yang IG yang viralnya tuh video yang beda. Yang di TikTok yang viralnya beda videonya gitu. Gak ada yang benar-benar sama sekali Oke. beda. Jadi itu yang pertama tadi kan, kerjakan dengan hati, pas. Yang kedua konsisten ya, kualitas. Yang keempat ide. Nah, Oke, deh. nggak boleh juga ide itu nyimplak dari orang ya. Tapi maksudku bagaimana boleh nyontoh orang gitu, tapi bagaimana cara teman-teman mengemasnya dengan produk teman-teman gitu, khas teman-teman gitu, jangan sampai sama gitu. Nah, Iya, biar jadi nggak copy paste banget ya Bang ya. benar banget, karena aku merasa suara kan lebih ada juga sih gitu di pantai gitu, tapi lebih kan mereka. Nah, gitu. Terus Owen dia kan lebih banyak tentang menanam pohon gitu kan, kayak kayaknya kan. Nah, yang di laut aku nggak tahu ada atau enggak ya. Yang di laut itu kayaknya nggak ada dari situ. Nah, jadi kenapa enggak aku lulusan dari AUP atau lulusan dari perikanan, orang yang Iya, pertama yang mengedukasi masyarakat iya dengan betul. laut gitu ya, kayak ya bersih bersih pantai, tentang konservasi dan sebagainya. Kenapa nggak aku jadi orang yang pertama di situ gitu? Karena ya kalau kita mancing itu kan, kalau kita mancing kan nggak yang rame. Karena kalau mancing di tempatnya ramai, memang dapat ikan, tapi ikannya kecil-kecil gitu. Kalau Iya, bisa kita di tempatnya sepi, dapat walaupun lama, tapi gede ikannya gitu. iya Nah, potensi untuk dapat yang lebih itu ada gitu ya Bang ya. maka jadilah orang yang pertama yang belum ada. Nah, karena hal yang pertama itu kan unik, karena hanya dia. Jadi orang, harapanku ke depannya, uh, memang ya aku bukan pejabat besar, aku bukan aktivis besar, aku bukan kontraktor besar ya. Ya kayak aku mikirnya kayak ke depannya orang mau mencari tentang laut ya, atau kegiatan aktivis di laut dan sebagainya, mereka akan tahu, oh ternyata ada Teguh loh di situ gitu. Nah itu harapanku ke depannya. Itu Oke, harapan. Bang. Nah, untuk Baik. teman-teman yang ada di live ini, buat adik-adik atau teman-teman yang sudah bergabung, mungkin bisa ditanyakan nih terkait dengan tema kita hari ini itu ke narasumber kita. Mumpung lagi ada ininya, narasumbernya, Bang Teguhnya. Bisa Kebetulan, langsung di komen ya. iya, boleh banget nih teman-teman. Boleh banget sih. Oke. Nah, sebelum sambil menunggu nih komentar-komentar dari teman-teman, kami juga mau nanya kembali nih, Bang ya. Ketika banyak anak-anak muda gitu ya datang ke pantai, itu kan kebanyakan cuma pengen foto-foto doang Iya. ya, Bang. Nah, gimana sih cara Abang untuk istilahnya Mengedukasi dan mengedukasikan mensosialisasikan gitu. supaya kita itu sebagai Harus anak menjaga muda lingkungan pesisir itu. pesisir, jangan cuma foto-foto doang Iya. gitu kan. Khususnya juga untuk kami-kami nih adik-adik taruna-taruni Politeknik Aliwusa Perikanan gitu kan, supaya bisa menjadi penyemangat atau pemantik biar seperti Bang Teguh juga mencintai pesisir, gitu Bang. Jadi tidak hanya berkunjung untuk berwisata, tetapi menjaga apa yang sudah kita bawa itu, makanan atau apalah semacamnya itu dibawa pulang lagi, bekasnya jangan itu ditinggal gitu. Jangan sampai jadi sampah ya. Iya benar, karena kan dengan kita woro-woro seperti itu saja kan tidak didengarkan. Ada juga yang masih nakal meninggalkan sampahnya di pesisir itu.
Nah, Ya, gimana sih Bang supaya nih tergerak ya. iya tergerak hatinya gitu. Oh, em, gini ya, aku mungkin kasih gambaran aja ya buat teman-teman semua ya. Oke, oke. Oke. Sekaligus edukasi buat teman-teman ya. Yang pertama, kenapa aku konten? Ya, Mm-mm. alasan karena aku mau mengedukasi orang untuk buang sampah di laut itu gak boleh loh. Gitu. Kita harus menjaganya gitu. Bener kan? Dan Mm-mm. pada itu udah salah kan? Buang sampah ke laut itu kan udah tahu itu salah gitu kan. Tapi kan Iya, makanya gitu. Walaupun itu hanya ini ya kayak tisu atau sebagainya kan. Nah, tapi orang iya. tak, aku tuh pernah bikin konten juga edukasi kayak ngomong-ngomong aja gitu kan. Tapi Mm-mm. ternyata impactnya kurang kalau ngomong doang. Ya udah aku contohin gini nah cara ngambil sampah gitu. Karena tau nggak teman-teman kalau aku gitu kayak kamera aku di depan, aku ngambil sampah gitu. Aku tuh selain mengedukasi mereka, aku mau ngajarin mereka cara ngambil sampah di laut tuh gini gitu. Gitu. Oke, sampai ngambil sampah pun diajarin. Aku mau ngajak Ya, mereka tuh ayo tenggelam sampah itu ya Allah. daring ya. Ayo ngambil sampah bareng. Bayangkan teman-teman ya. Ya, Misal yang kayak di TikTokku dan di IG, bayangkan jutaan orang yang nonton. Berarti jutaan orang juga yang lihat gitu kan. Lihat Mm-mm. gitu. Ngelihat cara ngambil sampah tuh gini gitu. Nah, Oke. memang aku juga ada program ya. Aku ada program juga ke depannya. Jadi bukan hanya sekedar konten. Aku juga ada program yang aku bilang. Aku ada program konservasi mangrove. Saya Mhm. campaign yang di Malang dilaksanakan. Terus ini waktu dekat ini ada ya itu pertama di Indonesia kerjasama Green. Um, terus terumbu karang yang aku bilang berhasil nemu inovasi tadi. Nah, Mhm. pada 2026 aku mau keliling di berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Nah, oke. Oke. aku masuk ke sekolah-sekolah juga gitu. Aku kalau mau edukasi orang ya, selain aku Mhm. mau ke caranya, aku juga masuk ke sekolah-sekolah karena menurutku di sekolah itu yang pertama dari kita yang usia di mereka itu kan menyerap informasi yang apa yang diajarkan pada mereka gitu kan. Dalam arti juga kan mereka kan belum terkontrol negatif yang terlalu banyak kan karena sekolah misalnya sekolah dasar atau SMP gitu kan. Nah aku bakal Mhm. masuk, udah aku skemain programnya ke depan. Ada yang support aku juga karena ada catatan juga sih. Alhamdulillah Bang. Jadi aku selain aku juga ada program secara offline, konservasi juga di lapangan. Terus ini rencananya mau masuk ke sekolah-sekolah juga. Apakah itu pakai uang pribadi? Atau uang pribadi semuanya gitu. Karena sejauh ini Oke. juga pas ya aku harap setelah viral itu sebagainya, brand atau apalah yang mau support aku ketika di eksekusi. Memang ada beberapa sih kemarin yang coba gue gitu untuk ngajak kerjasama ya jadi gitu. Nah, karena habis ini Mhm. satunya ada juga tanggal 31 aku live juga sama salah satu komunitas atau NGO juga jaga laut juga Oke. itu juga ada live. Jadi kayak siapapun sih aku welcome itu. Semoga semua rencana yang sudah disusun dengan matang ini berjalan dengan lancar ya Bang ya. Karena luar Amin. biasa ya, Iya. maksudnya tadi program-programnya banyak sekali Iya, yang banyak bakal sekali, padat dilakukan sekali sama tahun Bang 2026 ini. Teguh ini. Keren banget. Kelihatannya ini audiens kita, penontonnya belum ada pertanyaan nih Bang ya. Karena Mungkin ini juga kita baru perdana iya sih Bang baru ya. perdana Bang. Mungkin kita bakal ngundang Bang Teguh lagi nih buat jadi narasumber untuk nextnya kalau Bang Teguhnya berkenan. Berkenan. Boleh boleh aku welcome banget sih apalagi kan kalau untuk Wah, kontak terima kasih. aku juga terbuka banget dalam hal apapun ya untuk teman-teman siapapun apalagi untuk kampus Bogor makanya kayak kemarin dihubungin bang mau nggak nge-live gitu ayo gitu. Biar ini Bang, biar semakin banyak gitu yang tahu gitu gimana sih dunia perikanan itu seperti apa. Perikanan itu tidak hanya melulu terkait dengan budidaya, pengolahan, tetapi ada konservasinya Aktivitas lain. juga, iya aktivitas lainnya Iya juga gitu. ya serius
Bahkan banyak yang tanya, ya perikanan kerja apa gitu. Iya betul. Wah, Itu pertanyaan klasik yang sering kita dengar Iya, ya setelah ya, klasik tapi selalu berulang iya. gitu. Jadi kayak terus aku jawab, ya tugas aku motong ikan, habis itu aku bersihin, habis itu aku goreng, habis itu aku makan. aduh. Lihat, wah, kok mungkin kayak, mungkin Teguh itu nganggur ya, cuman kerjanya cuma ngonten aja, ngambil sampah sebagainya. Kan teman-teman nggak tahu kan apa yang aku kerjakan di balik layar semuanya kan. Karena Betul. memang aku juga sembari ngonten, aku fokus bangun perusahaan aku sendiri gitu. Oke, luar biasa sekali. Produktif sekali Iya ya. benar. Mungkin kalau kita yang di posisi itu masih ada kepikiran, mager banget, Iya, harus atau ngerintis, harus ngejalanin apa kegiatan yang bersih banyak lautnya. itu, iya, Betul. gimana cara ngehandle-nya gitu Iya, kan. kita Juga perlu. kalau seandainya kalau aku nggak kerja, di mana pemasukanku, gimana uang makan, uang tabunganku sebagainya, kan bahaya juga Iya kan. betul. Jadi Iya, karena betul. punya bisnisnya, jadi ya aku bebas menentukan waktuku, yang penting Iya fokus. betul. Mm-mm. Aku konten bisa, aksi bisa, makanya aku mutusin resign dari jadi kayak nggak cocok kayak aku dikekang kayak gini gitu kan. Bener. Oke. Dari Oke. Nih, nggak terasa Bang, udah hampir 30 menit lebih ya Iya kita betul. berbincang gitu. Untuk menutup, adakah dari Bang Teguh sendiri closing statement atau pesan penyemangat Untuk untuk adik-adik adik-adik kita dan juga para penonton yang secara umumnya non-AUP gitu Iya ya, betul. biar semangat seperti Bang Teguh menjaga laut dan pesisir gitu Bang. Bisa mengikuti jejaknya Bang Teguh gitu. Betul. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kakak sekalian yang udah ngasih ngobrol. Terima kasih juga CMC atau kampus yang tercinta dan teman-teman semuanya. Hari ini aku bisa ngobrol santai di hari ini untuk berbagi cerita. Mungkin ada beberapa pesan yang aku sampaikan. Ya, yang pertama, hmm, untuk adik-adik yang di kampus, ya adik-adik di kampus dulu, baru nanti yang di Oke, oke Bang, oke. luar. Ya, apa yang adik-adik kerjakan semuanya itu dimaksimalkan di kampus, ya aku yakin ya lulusan dari Kelautan Perikanan itu juga memiliki potensial yang sangat luar biasa, dan nggak Mm-mm. nggak memungkinkan teman-teman bukan kerja di perikanan aja gitu sebenarnya gitu. Mm-mm. Karena aja aku memang konten tentang kelautan perikanan, ya usaha yang aku bangun juga bukan dari apa perikanan juga, usaha yang aku bangun ya, Mm-mm. ya perusahaan logistik gitu yang aku bangun sekarang. Kan itu kan nggak match kan apa sama Iya. aku, tapi tanpa disadarin semua yang aku lakukan itu pengaruh banget, yang sempat kita obrolin di awal tadi, dari Iya betul. kedisiplinan. Mm. Nah, itu sebenarnya karena seorang pemimpin juga harus jago public speaking gitu. Betul, Karena betul, Betul. betul sekali Bang. ngaruh semua yang aku bilang tadi, kayak konservasi ternyata ngaruh di hidupku, ternyata penyuluhan juga ngaruh di hidupku, bahkan di dunia kerjaku ya. Ada semuanya karena mimpi itu ada di tangan adik-adik sekalian gitu. Nah, jadi yang bisa menentukan masa depan tuh berada di tangan adik-adik sekalian gitu. Terus untuk teman-teman semuanya yang di sosmedku atau penyuluhan perikanan, yang pertama teman, ya semoga kita bisa ketemu lagi, dan aku harap ya ini bukan pertemuan yang bakalan bisa ketemu lagi, dan juga aku ngajak teman-teman semuanya, ayo kita jaga laut dan pesisir kita, karena Indonesia itu kan negara maritim ya, negara kepulauan Betul. gitu, yang Mm-mm. potensinya itu sangat-sangat biasa. Ya, itu salah satu aset negara kita yang sangat-sangat luar biasa. Dan ketika rusak, bayangkan ada berapa juta mata pencarian nelayan Mm-mm. di Indonesia. Bahkan ya kerusakan iklim dan sebagainya itu pengaruh juga kan. Nah, Iya kita harus betul. ngajak banget untuk menjaga. Terus um, ingin berpesan aja, banyak sekarang era anak muda sekarang ya, Gen Z ya sekarang ya. Iya. Nah,
anak muda sekarang kan kadang banyak ide yang dia ada di pikiran dia, atau ide atau program di pikiran dia, tapi mereka tuh ragu untuk berhasil enggak ini enggak itu. Aku hanya berpesan, ide yang bagus atau program yang bagus itu adalah ide atau program yang dilaksanakan. Catat, yang dia lakukan itu baru ide dan program yang bagus. Nah, kalau teman-teman tidak melaksanakan program tersebut, itu gak bagus idenya. Gitu. Terkait ada namanya evaluasi kan, karena belajar gitu. Yang penting aksi aja dulu. Itu sih buat teman-teman semuanya. Jadi lakukan aja, kita masih muda, perjalanan masih panjang. Kita generasi yang diharapkan Indonesia emas 2045 nanti, karena kita pengganti para pemimpin nanti, ya artinya kita generasi emas ini bisa berada di posisi yang baik sih nantinya. Itu aja. Thank you teman-teman semuanya. Wah, menarik sekali pesan dan dari Bang Teguh ini ya Teh. Jadi memang waktu 30 menit lebihan ini benar-benar nggak cukup buat ngulik semua pengalaman dari Bang Teguh ya. Iya, singkat banget gitu. Iya, cuma memang satu hal yang kami catat ya Bang ya, gelar SMP ini bukan cuma pajangan, tapi memang tanggung jawab untuk solusi laut, pesisir, mangrove untuk kedepannya bagi Indonesia gitu Bang. Jadi memang kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Teguh sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya yang luar biasa padat sekali. Bang Teguh ini memang sudah membuktikan bahwa alumni Politeknik Alumni Usaha Perikanan Kampus Bogor punya peranan yang sangat vital ya, bukan cuma lulus sesaat, tapi memang garda terdepan pelestarian lingkungan dan pemimpin gerakan pemuda gitu. Iya, jadi nggak usah takut kalau setelah lulus dari AUP tidak bekerja di instansi tertentu, nggak usah khawatir, masih banyak peluang yang bisa kita kerjakan. Iya, semoga aja ya, semoga apa yang Bang Teguh bagikan menjadi bahan bakar buat kita semua, terutama motivasi dan semangat, terutama buat adik-adik ya sebentar lagi ini akan KIPA Bang. Nah itu ya adik-adik yang bentar lagi mau turun ke lapangan gitu, melaksanakan praktek akhir gitu. Mungkin dari cerita Bang Teguh tadi mungkin bisa menjadi inspirasi nih buat mereka nantinya jadi bahan untuk kegiatan di KIPA-nya nanti gitu. Nah, untuk teman-teman yang ketinggalan tadi tidak mengikuti kita dari awal nih, pasti poinnya nggak lengkap nih. Apa aja nih yang udah diceritain nih? Tenang aja. Kita akan share video live ini nanti di YouTube Media Penyuluh Perikanan, dan untuk teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana itu dunia konservasi, menjaga lingkungan laut, nah itu bisa banget follow IG-nya Bang Teguh sendiri. Nah di situ sudah banyak video-video edukasi yang sudah beliau posting gitu. Teguh Maulana _HII dan juga teman-teman juga bisa follow dan simak juga IG kami di @media penyuluhan _perikanan. Dan tentunya tidak hanya tema ini saja, masih banyak tema-tema yang menarik yang akan kita ulik secara mendalam, tentunya mengedukasi teman-teman semuanya. Boleh bagi teman-teman yang ada rekomendasi tema maupun narasumber untuk selanjutnya, boleh di DM aja ke Instagram kami. Baik. Atau mau nanti kita agendakan lagi nih sama Bang Teguh, karena belum terkupas secara tuntas ini. Rasanya 30 menit itu apa ya? Iya. Betul. Baik. Oke. Boleh lah itu nggak apa. Baik.